Assalamualaikum bos, ketemu lagi dengan saya bos dalam channel Rio Tani Makmur. Tanamannya subur, petaninya makmur. Sebelumnya saya mendoakan sahabat petani seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dalam naungan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan cara atau kiat saya dalam membudidayakan melon agar melon tidak terkena puret atau kresek. Karena puret atau kresek itu merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh petani melon. Dan nanti saya akan menjabarkan satu persatu bagaimana kiat saya mencegah dan mengatasi puret. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Ini merupakan tanaman melon jenis rock atau oren. Yang telah berusia 40 hari setelah tanam. Dan alhamdulillah tidak satu batang pun yang kena puret. Lahannya ini merupakan lahan bekas cabai. Dari pengolahan tanah udah sekitar 9 bulan dari ngolah tanah. Karena cabainya udah dicabut sebelum lebaran kemarin dan kita tanam melon. Nih. Ini plastiknya udah mulai nggak bisa dipakai lagi kayak ini bos. Cuman masih bisa kita manfaatkan. Ini udah tumpang sari dengan jahe nih. Ini jahe udah berusia 2 bulan. Oke, dan sisa. Kalau tanaman kita sehat pada lahan yang baru diolah atau yang baru kita persiapkan khusus untuk tanam ini, itu udah biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan tanaman kita sehat pada lahan yang udah bekas dan udah lama nggak diolah, itu menurut pendapat saya itu perlu teknik dan cara tersendiri. Masing-masing kita buahkan 3 ya sahabat tani ya, 3 buah per batang. Masing-masing kita buahkan 3, 1, 2, dan 3. Dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, ini habis buah yang 3 ini, akan ada lagi nanti buah di ujungnya, 1 atau 2 buah. Dan biasanya kita masih bisa panen. Paling kita maksimal kita jadikan 2 atau 1 aja per batangnya. Ini kita jadikan buah cuman 2. Ada 1 lagi kecil di atas. Oke sahabat tani semuanya. Sebenarnya membudidayakan tanaman pun apapun itu tergantung kepada rezeki dan cuaca. Kenapa saya bilang begitu? Kalau menurut pemikiran saya pribadi, itu nggak ada petani yang pintar, yang hebat, enggak. Karena kenapa? Karena dengan ilmu dan pengetahuan kita yang sama, dengan perlakuan yang sama, hasilnya akan tetap berbeda. Cuman saya di sini menginformasikan dan mencurahkan semua pengetahuan saya yang sudah bertahun-tahun saya gali kepada teman-teman semuanya, supaya tidak mengalami kegagalan seperti yang saya lalui dahulu. Dan bagaimana kiat saya akan saya jabarkan semuanya di sini.
Pada dasarnya, tanaman melon ini butuh 3 unsur pokok, yaitu unsur makro, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi kita bisa memberikan pupuk itu sesuai dengan dosis yang dibutuhkan, sesuai dengan usia tanamannya. Jangan sekali-sekali kita sampai nanti tanaman kita kelebihan nitrogen pada masa generatif, pada masa pembuahan, karena akan berefek terhadap perkembangan tanaman kita dan kerentanan tanaman kita terhadap hama dan penyakit. Jadi di sini langkah yang pertama, kita harus tahu dulu kapan tanaman kita diberikan pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang dominan, dan kapan kita membutuhkan, kapan kita bisa memberikan pupuk pada tanaman kita yang itu unsur yang dominan dibutuhkannya adalah fosfat dan kalium. Itu pertama kali. Yang kedua, cara pengadukan atau pengoplosan pestisida atau pupuk daun. Banyak di antara kita yang mencampur pupuk daun, pestisida, dan kalsium itu berbarengan. Menurut pendapat saya itu sangat keliru sekali. Karena pengalaman saya dan bertahun-tahun saya pengalaman, kalau kita mencampur pupuk dan kalsium yang mengandung pupuk mengandung kalsium dengan insektisida atau dengan fungisida, itu akan melemahkan kinerja dari fungisida atau insektisida tersebut. Jadi langkah yang pertama saya tekankan kepada teman-teman rekan petani semuanya, jangan pernah mencampur insektisida atau fungisida dengan yang namanya pupuk yang mengandung kalsium tinggi. Mungkin rekan-rekan semuanya pernah mendengar, orang tua kita dulu bilang, kalau kita keracunan, minum susu. Apa maksudnya? Apa maksud kita minum susu? Karena susu itu mengandung unsur yang dominan kalsium. Kalsium itu bisa melemahkan kinerja dari racun. Nah, itu kata kuncinya. Melemahkan dari kadar racun. Jadi kalau kita menyemprot tanaman dengan mencampur adukan antara pestisida dan kalsium, itu nanti akan mengurangi kinerja dari racun tersebut. Jadi kita udah capek-capek nyemprot, udah mengeluarkan biaya sekian banyak, kok tanaman kita terkena penyakit juga. Itu salah satu kesalahan kita. Kita mencampur kalsium, utamanya kalsium dengan pestisida. Jadi saya di sini menyarankan, dan pengalaman saya, kita melakukan penyemprotan melon ini jeda 1 hari. Misalkan sekarang hari Rabu. Jadi dari Rabu kita menyemprot. Misalnya kita sekarang menyemprot insek dan funginya. Besok jeda 1 hari. Berarti hari Jumat kita menyemprot pupuk daun dan kalsium. Jadi saya nggak pernah mencampur antara pupuk daun dan kalsium dengan pestisida atau fungisida. Itu kiat kunci sebenarnya di sana. Jadi kita udah tahu nih, obat ini bagus, ini rekomendasi ini bagus, tapi cara pengaplikasikannya salah, itu hasilnya akan jauh berbeda. Nah, jadi itu kata kunci yang pertama yang saya berikan kepada teman-teman sahabat tani semuanya. Apapun tanaman kita, enggak melon aja, apapun tanaman holti semuanya, baik itu terong, cabai, dan semuanya. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, sekali lagi saya menyampaikan kepada sahabat tani semuanya, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya dapat mengikuti bagaimana video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.